Halo semua, kembali lagi di sini dengan saya di channel Food and Body. Oke guys, so kali ini saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana sih profesi seorang chef ya di dunia kulinari di Amerika atau di USA, right? So anyway, mungkin untuk kalian yang ingin banget ya jadi chef atau punya mimpi karir, saya pingin sekolah di luar negeri, pingin jadi chef, pingin kerja ya di restoran mungkin berbintang, jadi chef terkenal ya. Saya bisa sedikit cerita, semoga bermanfaat untuk kalian. Alright guys, so tapi sebelum itu ya, saya mau cerita sedikit aja tentang diri saya sendiri. Mungkin kalian udah banyak juga yang tahu siapa saya. Saya suka buat vlog tentang fitness, binaraga, nutrisi, hidup sehat, dan lain-lain sebagainya, right? Tapi untuk kalian yang mungkin belum tahu, mungkin juga mikir ini orang kerjaannya apa sih gitu loh. Dibilang bodybuilding, badannya nggak kekar, dibilang fitness antusias, badannya nggak cut, right? So that's weird. So saya mau cerita sedikit tentang diri saya sendiri. Saya adalah seorang profesional chef, oke guys. So saya udah menggeluti dunia chef tersebut kurang lebih 25 tahun. 25 tahun to be exact, oke? Dan pada saat ini saya berdomisili di New York City, di USA, right? Saya suka banget ya dunia kuliner. Bagaimana cara saya biar saya bisa jadi chef? Ceritanya agak sedikit panjang, alright? So I can cerita lagi next time, alright guys? So tapi kali ini saya cuma mau cerita bagaimana sih profesi seorang chef itu di luar negeri gitu. Contohnya buat duit berapa sih gitu, sulit nggak, saya harus ngapain, sekolahnya bagaimana gitu loh, gimana pertamanya dari A sampai Z gitu loh. Mungkin kalian bingung ya, karena udah banyak sekarang dunia kuliner yang mulai berkembang di Indo, oke? Semoga aja bermanfaat. Ini secara terang-terangan, buka-bukaan ya, saya nggak mau cerita yang mengandai-andai, oke? Anyway, di kota saya ini banyak banget restoran, lebih dari 25.000 restoran, baik restoran fine dining ya, atau restoran biasa ya, atau restoran take out, oke? Supaya banyak deh, hotel lebih dari 500-an, hotel berbintang, hotel butik yang biasa juga banyak, right? So basically di New York City itu gudangnya chef guys. Bayangin, New York City itu gudangnya makanan enak, bagus, mahal, oke? New York City itu gudangnya kreasi makanan. Kalian mau lihat makanan kayak gimana juga ada di sini. Bentuknya gimana juga ada, right? Makanya saya tinggal di sini guys, right? Make sense? Nggak mungkin saya seorang chef saya tinggalnya di Texas, nggak mungkin. Anyway, saya setelah tamat sekolah saya ke US. Saya pernah sekolah juga sedikit di Indo, terus sekolah lagi di US. Saya kerja meniti karir dari mulai restoran ya yang nggak terlalu bagus. Saya ingat tuh, kerja di restoran yang nggak terlalu bagus, terus pindah-pindah ya, cari pengalaman, cari experience. Ini juga kalian harus belajar. Kalau kalian berpikir mungkin gaji seorang chef itu bagus atau banyak, mungkin kalian pernah nonton acara TV kayak Top Chef, Master Chef ya, mungkin kalian mikir wah orang-orang ini gajinya pasti gede, mobilnya bagus-bagus, semuanya gede-gede. Itu sebenarnya relatif, right? So seorang chef yang asli di real life itu sebenarnya kalau ingin punya pengalaman yang potent ya, yang bagus, yang ntar in the long run itu buat uangnya banyak, itu harus banyak pindah kerja guys. Jadi seperti pilot, semakin banyak jam terbangnya dia semakin bagus, ngerti? Jadi saya mulai karir dari restoran biasa ya, nggak terlalu bagus ya, kalau nggak salah namanya Opus One di Detroit, Michigan, sampai sekarang juga exist. Cuma sekarang more seperti banquet ya, dulu fine dining. So kerja di sana, pindah ke kota lain ya. Jadi saya pindah dari kota satu ke kota lain, dari restoran ke country club, ke banquet hall, terus ke hotel, cari hotel yang lebih gede lagi, lebih gede. Saya pernah kerja di Westin ya, pernah kerja di Four Seasons ya. Terus jadi nggak stop. Menurut saya jadi seorang chef harus banyak belajar. Jadi dapur satu dengan dapur lain itu beda guys. Jadi teknik atau pelajaran yang saya tempa di sekolahan itu beda jauh dengan apa yang di real life gitu loh. Restoran yang satu dengan restoran yang lain, terus klientelnya juga lain, coworkernya juga lain, right? Menunya juga lain.
Tapi selama ini saya belum pernah kerja di restoran Jepang. Saya cuma pernah dimintain sebagai consulting, ya, konsultan untuk bantu jalanin buka restoran Jepang ya. Tapi kalau kerja sebagai chef saya belum pernah. Jadi untuk kalian yang ingin sukses dalam bidang kuliner, jadi seorang chef, take a chance, cari kota yang lebih gede. Jangan menetap di kota kecil kalau masih kerja untuk orang lain. Ingat, jadi saya pindah ke California, ke Chicago, saya pernah kerja untuk, mungkin kalian tahu, Chef Charlie Trotter. Dia udah meninggal. Saya kerja di sana 2 tahun, ya, saya banyak belajar, terus saya pindah lagi ke San Diego, saya pindah lagi terus ke Providence, saya pindah lagi ke Boston, terus ke sini, ke NY. Karena menurut saya di New York itu, kayak saya bilang tadi, gudangnya chef-chef terbaik seluruh dunia, guys. Mereka ngumpulnya di sini. Dari mulai restoran kelas-kelas bawah sampai restoran yang paling atas ya, itu ada di sini. Dan saya sempat kerja di restoran yang namanya Delmonico. Mungkin kalian ada yang udah tahu, ada yang belum ya. You can Google it. Delmonico itu adalah restoran yang sangat tua, guys, di New York City. Restoran ini banyak banget historinya. Dari banyak politikus, presiden, artis ya, dining di sana yang zaman-zaman dahulu kayak Frank Sinatra lah, Presiden Kennedy lah ya. Dan restoran ini banyak histori karena mereka ya, banyak chef yang di sana dulunya banyak menciptakan menu-menu atau teknik-teknik di kulinari ya, seperti contohnya Egg Benedict, Hollandaise sauce, Delmonico cut ya, itu Delmonico semua yang ciptain. Restoran ini adalah restoran pertama fine dining, guys, ya, di US, oke? Dan restoran pertama yang membolehkan perempuan, female ya, bekerja side by side dengan cowok di dapur. Bayangin tuh, kalian bisa bayangin sebelum itu cewek nggak boleh kerja di dapur cari duit ya, seperti seorang chef side by side ya dengan cowok professionally. Bayangin. Jadi kalau menurut saya itu kayak wow banget gitu loh. Saya bisa experiencing ya secara nyata kerja ya, walaupun untuk orang lain, dan ngerasain gimana sih zaman dahulu kala kalau ada perempuan yang dulunya nggak bisa kerja side by side dengan saya cowok, terus bisa. Bayangin nggak kalau sekarang sudah normal, chef cewek banyak di mana-mana. Anak kecil umur 9 tahun cewek udah bisa diajak masak, bener nggak? So anyway, terus saya juga pada saat ini saya kerja di exclusive private club di New York City yang membernya itu banyak politician, banyak kayak public figure ya, kayak pemain sports yang terkenal lah ya, tapi mereka nggak mau ada orang lain tahu. So I'm sorry ya, saya nggak bisa nyebutin namanya, it's not good to me ya untuk karir saya. Anyway, dan juga saya on the side, saya doing consulting untuk restoran, untuk kalau orang memulai bisnis restoran dan lain sebagainya. And buat fitness vlog ya, walaupun badan saya nggak segede para binaragawan, right? So anyway, but at the end guys, at the end kalian pasti bertanya-tanya, gajinya berapa bang? Ngomong dari tadi kesana kemari, gajinya berapa? Oke, untuk kalian yang mungkin pingin banget ke US ya, niti karir ya, gaji seorang chef itu sebenarnya dari 40.000 ya, zaman saya dulu itu malah 30.000 guys, per year. Jadi saya istilahnya per mingguan sekitar $500 per minggu. Jadi gajinya 30, 35, 40 ribu per tahun loh ya. Dan kalau udah agak sedikit bagus paling sekitar 55, 75 ribu per tahun. Itu per minggu sekitar 1000-an deh. And semakin banyak pengalaman kalian, semakin banyak otomatis gajinya ya. Oke, jadi kalau menurut kalian chef di luar negeri itu gajinya banyak ya, itu seperti saya bilang tadi, tergantung. Nggak mungkin kan anak kemarin sore atau seorang pilot nerbangin pesawat yang baru 5 bahkan 10 tahun terus gajinya banyak gitu, nggak mungkin ya, kecuali perusahaan itu perusahaan pamannya sendiri, itu different story. Mereka nggak mau tahu orang ini bentuknya gimana, wajahnya gimana ya.
tapi dilihat skillnya, skill set guys, oke? Terutama kalau kalian demen banget, senang banget fine dining, oke? Gimana cara nyuguhin dan semuanya, the whole nine yard, alright? Pernah sekolah nggak? Ada background sekolah nggak gitu loh? Atau punya influence lain nggak gitu? Kalau saya background saya ya sebenarnya, kalau kalian pengen tahu, itu more like European sama ASEAN ya. Jadi Asia, Eropa, saya combine sedikit-sedikit, you know. Yang terakhir guys, jangan takut bereksperimen. Ini juga kalian ya, kalian kadang saya banyak nonton acara memasak di Indonesia atau resep whatever. Mereka takut bereksperimen gitu loh. I don't get it. Bereksperimen itu nggak ngerugiin siapa-siapa. Itu dari skill set kalian. Jadi berusaha melatih diri kalian biar berani mencoba sesuatu yang belum pernah ada yang coba. Gitu loh. Jangan ngikuti arus doang. Di kulinari itu sebenarnya kiblatnya itu banyak. Ada ke Cina, ada ke Prancis, ada ke Italia, ada ke Indonesia mungkin ya, tergantung kalian gitu. Kalian mau kemana skill set kalian gitu loh istilahnya. Jadi mungkin teknik yang sekian lama, berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun yang kalian pelajari ya, turun-temurun dari pass it along. Di sekolah diajarin yang sama, nonton acara masak teknik sama, mereka cara jelasin sama. Kayaknya boring deh, doesn't make sense. Teknik kalian bisa kembangin, right? Saya selalu bilang kayak gitu. Kadang mereka juga my customer, kadang cooks di tempat saya, tukang masak, semua nanya, what's that? Gitu loh, aneh gitu. Saya bilang ini teknik saya sendiri, saya kembangin. So jangan ragu, jangan takut bereksperimen, right? So anyway, jadi kesimpulannya dari semua tadi cerita saya yang udah panjang ya, padahal saya pinginnya sih sedikit. I hope you guys nggak bosen. Tapi menurut saya ini bermanfaat banget ya untuk kalian ya. Jadi kesimpulannya, sulit nggak jadi chef, jadi seorang chef di luar negeri, terutama di US? Kesimpulannya nggak susah kalau kalian berani berkompetisi, kalian berani take a chance, kalian berani bergaul, ya, kalian berani belajar sesuatu yang out of the box, gitu loh. Jadi seperti saya bilang tadi, saya nggak pernah kerja di restoran Jepang, Cina. Bukan berarti saya nggak mau guys, tapi saya ingin banget ngembangin skill set saya. Jadi saya condongnya more ke Eropa ya. So bukan berarti saya nggak mau ya. Tentu saja banyak orang Indo kerja di restoran Jepang, Cina. Saya juga pingin gabung dengan mereka, kayaknya fun gitu ya, ngobrol pakai bahasa Indonesia. But no, I just have different direction ya, lain gitu. So anyway, itu saja dari saya guys. Tapi kalau kalian punya komen atau pertanyaan, please tinggalin komen ya. Kadang saya lupa baca email karena sibuk ya. Karena mungkin kalian kalau bertanya ya tentang anything di email saya, kadang saya jawabnya telat gitu loh. Tanya aja di komen. And seperti biasa ya, kalian bisa subscribe kalau kalian like, bisa follow my Instagram, and you know, just to support each other I guess, right? So itu saja dari saya guys. So seperti biasa, love food and love your body. Adios.